Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Oke, di sini kita akan berbagi cerita lagi, dan tentunya cerita ini kita dapatkan dari salah satu teman kita ya guys. Dan di sini ceritanya tentang pendakian horor di salah satu gunung, yaitu Gunung Salak guys. Dan cerita ini kita dapatkan dari teman saya yang melakukan pendakian di Gunung Salak. Oke, tak lama-lama kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bersama dengan angin yang dingin dan kabut yang menyelimuti malam itu, rombongan pendaki terus berjalan di jalur yang terjal di kaki Gunung Salak. Terlihat dari kejauhan sinar bulan yang sebatas cahaya samar yang memantulkan bayangan pepohonan lebat. Rombongan terdiri dari 5 orang itu kita sebut namanya Arya, Maya, Dito, Rama, dan Vira. Mereka pun bergandengan erat saling memberi semangat satu sama lain di tengah situasi yang semakin mencekam. Arya memimpin rombongan dengan peta yang terbuka di tangannya. Kita harus mencapai pos 3 sebelum tengah malam, ujarnya dengan tegas. Dan Maya pun menarik selimutnya lebih erat di tubuhnya. Ini benar-benar dingin. Aku tidak yakin apakah aku bisa terus seperti ini. Dito pun menoleh ke arahnya. Jangan menyerah, Maya. Kami sudah tidak jauh lagi. Ayo teruskan. Rama yang berjalan di belakang menyeka keringat di dahinya. Kalian dengar tidak? Ada suara aneh di hutan sana, seperti suara orang yang sedang menangis. Vira menggigit bibirnya dengan cemas. Jangan membuat cerita menakut-nakuti, Rama. Semua itu hanya imajinasi kita yang sedang terganggu oleh kegelapan. Dan saat mereka melangkah lebih jauh, suara semakin jelas terdengar. Dan kali ini suara itu seperti bisikan yang membisikkan sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Dan mereka pun berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalian dengar itu kan? Tanya Arya dengan ketakutan yang terselip di matanya. Maya pun mengangguk dengan wajah yang pucat. Aku merasa tidak enak, Arya. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini? Dito pun menarik nafas dalam-dalam. Kita tidak boleh panik. Kita harus terus maju, segera mencapai pos 3, dan kita akan aman. Di sini pun Rama menggelengkan kepalanya dengan ragu. Aku tidak yakin itu akan semudah itu. Lihatlah sekeliling kita. Hutan ini terasa hidup dan gelap. Vira menatap kegelapan di sekitar mereka. Kalian pikir ini karena hantu-hantu gunung? Sebelum ada yang bisa menjawab, suara desiran angin tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang sangat tajam. Cahaya pula pun berubah menjadi merah darah, menciptakan bayangan yang menyeramkan di tanah yang ditutupi dedaunan kering ini. Ayo, pergi dari sini sekarang, teriak Arya, mencoba mengumpulkan keberanian dari dalam hatinya yang gemetar. Dan mereka pun berlari sekuat tenaga menembus semak-semak dan cabang-cabang yang menghalangi jalan mereka. Suara jeritan semakin dekat, mengikuti langkah mereka seperti bayangan yang tidak pernah lepas. Dengan napas yang tersenggal-senggal,
Mereka mencoba mencari jalur keluar dari hutan yang semakin gelap dan mencekam. Namun, hutan itu seolah memilih kehendaknya sendiri. Semakin mereka berlari, semakin jalur yang mereka tempuh berubah menjadi lorong gelap. Dan tidak berujung, suara-suara tak terduga semakin menghantui mereka, menghancurkan ketenangan yang tersisa di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Maya hampir menangis. Apakah kita akan selamat dari tempat ini? Rama memegang pundaknya dengan erat. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus mencoba. Kita harus bisa keluar dari tempat ini. Dan Vira pun menatap kegelapan di depan mereka dengan tatapan penuh ketakutan. Aku merasa ada yang mengikuti kita. Aku bisa merasakannya. Dan Dito pun menarik napasnya dalam-dalam lagi, guys. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus mencoba terus meskipun tidak ada yang pasti. Dan akhirnya mereka terus berlari tanpa henti dengan hati yang tidak semakin berat dan penuh keputusasaan. Hutan itu tidak pernah terlihat berakhir dan suara-suara mengerikan terus menghantuinya. Mereka sepanjang perjalanan, ketika kaki mereka tak lagi mampu berlari, mereka berhenti di tengah hutan yang sunyi dan gelap. Aku tidak bisa lagi, desah Maya dengan napas yang terengah-engah. Aku pun merasa kita sudah tak punya harapan. Rama menatap langit malam yang gelap. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus mencoba sekali lagi. Dan Vira pun meremas kedua tangannya dengan putus asa. Aku merasa kita sudah terjebak di sini. Mungkin kita tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dengan langit yang terus gelap dan suara-suara menyeramkan yang terus menghantuinya, mereka terduduk lemas di tanah yang dingin dan lembab. Semua harapan tampaknya memudar, dan ketakutan mereka semakin menguasai hati mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Salak ini? Tanya Arya dengan suara terputus. Apa yang kita lakukan untuk layak mendapat keadaan ini? Dito menaruh tangan di bahunya, mencoba memberikan dukungan terakhir. Kita tidak tahu, tapi kita harus bertahan. Kita harus tetap bersama. Dan mereka pun saling berpegangan erat dan merasakan ketakutan satu sama lain yang menyelimuti di hatinya. Oke, kita akan lanjutkan cerita ini besok ya guys. Di sini sudah mencapai part 1. Kita akan lanjutkan cerita ini besok aja.